Jadi gimana sistem retribusi di sini Kak, uang sewanya? Biasanya kami kan setiap lapak itu dikenakan satu lapak itu kan 5.000. Ya. Sekarang kami bukan keberatan untuk itu. Cuman kan bulanan kami dikenakan juga satu per lapak itu 50.000. Jadi kami keberatan. Masalahnya pasar di sini sepi itu minim kali lah pendapatan kami gitu kan. Cuma kami diberatkan di situ gitu. Udah berapa tahun jualan di sini Kak? Udah lama. Cuma peraturan ini kan baru dibikinnya sekarang. Dari desa. Selain biaya sewa yang 50.000 sebulan itu, biaya apa lagi yang harus dikeluarkan untuk jualan di sini Kak? Kebersihan 5.000 per pasarnya kan. Dari dulu segitu? Segitu. Nggak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Cuman kan yang diberatkan lagi kan per bulannya kami per lapak itu harus bayar 50.000. Sebelumnya 50.000 Satu los. Biasanya mana-mana itu 15.000. Kakak memiliki losnya berapa los? Kami di sini dua los. Jadi kalau lantaran suami istri ada 4 los. Gitu 4 kan? los. 4 Harus los. membayar 200.000 per bulan. per bulannya. Biasanya berapa membayar? Enggak ada kan dikenakan itu. Yang biasanya 50.000 per tahun Usman. Nah, jadi kami di situ Ada kwitansinya nggak pembayarannya? ada tapi enggak. Sekarang belum ada. Kan Yang baru sekarang enggak, yang lama ada gitu kan. Tapi enggak dibawa juga. Kalau yang sekarang kan baru dibikin kan. Jadi apa harapan Kakak? Harapan kami minta tolonglah kan dikurangi, dimengerti lah keadaan dagang sekarang gitu kan. Seperti pasar biasa. Seperti pasar yang tempat yang lain kami tempati lah gitu kan. Pasar biasa per tahunnya 150. Iya. Nah, kalau di Merah Rumai per bulannya 15.000, per tahunnya enggak ada. Disamakan aja kayak pasar-pasar yang lain itu ya. Yang kami harapkan dari sini kan itu. Tahu nggak Kakak nama yang datang tadi mengutip? Ya, pegawai desa atau apa? Pegawai desa. Namanya tahu nggak siapa? Pak Iwan juga. Pak Iwan. Pak Iwan. Itu siapa? Oh iya. Distribusinya Pak Iwan. Retribusi. Distribusinya tuh siapa Pak ada? Oh ini 50.000 per lapak ya Bang ya? Iya. Jadi Satu los. Abang jualan kain. Berapa los yang Abang pakai Bang? 2 los 2 los. Berarti Abang harus mengeluarkan 100.000 per bulan ya? per bulan. Biasanya Biasanya 50.000 50.000 1 tahun. satu 1 tahun. Pasar-pasar yang lain pun begitu kan. Abang udah berapa lama jualan sini Bang? Udah lama. Udah lama ya? Ada setahun 2 tahun? Udah lebih lah kami jalan di sini. Oke Bang. Baru mulai-mulai lah gitu kan. ya artinya dulu kan dikelola oleh Pemkab kan begitu. Iya. Nah kalian tetap dikenakan distribusi. Ada nggak pembangunan untuk los-los itu? Nggak ada. Masih los lama gitu. Toilet mungkin ada nambah nggak? Sampah mungkin. Toilet ada itu yang di situ kan. Tapi baru gitu kan. Ya. Kalau ini dinaikkan biaya sewanya katanya apa? Alasannya apa? Lantaran ini yang menangani sekarang desa katanya. Itu aja? Itu Bukan aja untuk katanya. pembangunan apa gitu bukan? Nggak ada dia bilang kayak itu. Cuman kan desa pasar ini nggak Pemda lagi yang megang. Udah jatuh ke desa gitu. Sebelumnya ada diajak pertemuan nggak untuk menetapkan biaya Dimusyawarahkan sewa? gitu, Nggak ada. Biasanya kan dikumpulkan, diajak duduk bareng gitu nggak ya? Nggak ada. Jadi langsung gitu aja? Iya langsung gitu. Mulai sekarang naik gitu? Iya. Oke. Kalau nggak sanggup, nggak usah masuk katanya gitu kan. Oh diusir Iya. secara tidak Kalau langsung? nggak sanggup, bulan. nggak usah Kalau masuk. nggak sanggup bayar 3 bulan, tinggalkan. Siapa yang ngomong kayak gitu Bu? Iya, Pegawai. Pegawai. Iwan tadi? Nah, Bukan pegawai. namanya yang minta pagi tadi sana. Namanya siapa? Masuk Paris dia nampak kami. 6 minggu yang lalu kami udah menyampaikan kepada Adam bahwasanya los yang di atas akan dipindahkan ke dalam ke los bawah. Nah itu. Kalau masalah kenaikan kutipan itu bukan sebenarnya kenaikan kutipan. Kutipan itu berdasarkan Perdes tahun 2017. Ada perdesnya? Ada, tapi kita nggak bawa ke sini ya. Di kantor ada, Nah, berdasarkan itu kalau jumlah kutipannya, besaran kutipannya. Berarti naik ya? Perdesnya macam mana? Bunyi perdesnya macam mana? Ya kalau kita mau yang lebih jelasnya ya kita terpaksa ke kantor dulu minta bawa Hari ini keluhan masyarakat pedagang itu Bang kan, kemarin waktu dikelola oleh pemerintah itu dikenakan 50.000 per tahun.
Nah hari ini dari peraturan dari pengurus desa, pengurus pasar, dari pengakuan masyarakat dikenakan 50.000 per bulan. Ya, ada gini Pak. Sebelumnya ini kan dikelola oleh kecamatan. Dari kecamatan dilimpahkan ke desa. Desa karena tidak bisa mengelola suatu badan usaha, diserahkanlah ke BUMDes, badan usaha milik desa. Yang sekarang ini dikelola sama badan usaha milik desa. Seperti itu. Tapi aturan-aturan itu mengacu kepada Perdes. Apapun kutipan-kutipan harus berdasarkan Perdes. Perdesnya tahun berapa? 2017. Dikelola desa tahun berapa? Saya nggak hafal. Tapi Jadi bisa peraturan lebih dulu daripada dikelola pasarnya, Pak? ya penyerahan dari kabupatennya ke desa itu saya nggak hafal tanggalnya, tahunnya juga nggak. Tapi di arsipnya ada di kantor. Oh gitu. 2017. Jadi yang Perdesnya. Abang bertanggung jawab sebagai apa, Bang? Mengutip. Saya kepala unit pasar pariwisata. Oh, berarti yang BUMDesnya. mengurusi semua pasar nih? Kepala unitnya. Yang mengelola ya? Ya, Pak Kades, para pedagang pasar Senen mengeluhkan perubahan biaya sewa lapak di pasar dari 50.000 sebulan, dari 50.000 setahun jadi 50.000 sebulan. Boleh minta komentarnya Pak Kades? Bagaimana ceritanya bisa berubah? Jadi begini ya, kalau komentar dari kami dari pemerintah ini yang kita laksanakan itu kan masalah pungutan pedagang di pasar. Jadi kita sebenarnya masalah pungutan itu kan tarif yang 50.000 per bulan itu adalah sebagai dasar kita dalam rangka mengelola pasar Senen. Itulah kita jadikan acuan bagaimana, dan kita juga menunggu tanggapan dari pedagang. Jadi kalau di Perdes memang sudah ada Perdes tentang pungutan di pasar, baik itu sewa kios, sewa los maupun sewa lapak. Jadi itu. Nah, beberapa pedagang menyebut biaya sewa tempat berdagang di pasar Senen itu yang termahal serohul. Beberapa pasar di kecamatan lain itu bahkan ada yang hanya 15.000 per bulan, ada yang 250.000 setahun, ada yang 300.000 setahun. Nah, bagaimana menurut Pak Kades? Ya kita kalau itu kita memang memaklumi. Memang di Perdes itu kita rancang dulu Perdes itu apabila pasar itu aktivitasnya setiap hari. Jadi kalau memang pedagang pasar itu merasa keberatan dengan yang 50.000 per bulan yang sedang dilaksanakan sekarang, ya kita akan evaluasi lagi. Dan kita nanti akan tanyakan ke pedagang, bahkan nanti kita akan turun langsung menyisikan ke pedagang. Nanti kita rundingkan lagi, karena di Perdes itu kita buat apabila pasar itu beroperasinya setiap hari, begitu. Perdesnya tahun berapa Pak Kades? Perdes tahun 2017. Dikelola desa tahun 2020. 21. 2020 udah mulai, 2021 diserahkan ke BUMDes untuk pengelolaan. Tapi yang namanya tarif di situ tentu walaupun BUMDes yang mengelola, mereka tetap begitu. Perdesnya tahun berapa Pak Kades? Perdes tahun 2017. Dikelola desa tahun 2020. 21. 2020 udah mulai, 2021 diserahkan ke BUMDes untuk pengelolaan. Tapi yang namanya tarif di situ tentu walaupun BUMDes yang mengelola, mereka tetap mengacu kepada Perdes. Nah, mungkin mereka membuat harga mereka sendiri. Karena Perdes ini kita buat untuk seluruh pungutan-pungutan yang ada di Desa Kota Tinggi ini. Lalu terkait masalah perjanjian kontrak tadi Pak Kades yang disorongkan oleh pedagang itu di pasal ketiga itu dijelaskan bahwa 3 bulan tidak bayar berturut-turut, pihak pengelola pasar berhak mengambil alih dan menyerahkan kepada pedagang lain. Secara tidak langsung kan mengusir pedagang yang sebelum berjualan di situ. Gimana menurut Pak Kades tanggapannya?
Kalau menurut saya itu sah-sah saja kan, tapi kita kembali lagi ke awal tadi. Kalau umpamanya harga itu sudah di harga sewa kios atau los atau lapak itu sudah disetujui oleh pedagang, saya rasa yang apabila 3 bulan berturut-turut itu sebagai warning aja kepada pedagang itu supaya dia berdagang terus setiap bulannya. Jadi Itu kadang-kadang rata-rata pedagang udah tahunan di situ Pak Kades. ya betul, pedagang di situ memang tahunan. Cuma kadang orang tuh ada yang sekali setahun aja di situ dia berdagang. Umpamanya di bulan puasa dia berdagang di situ sampai Lebaran. Habis itu bulan puasa yang akan datang lagi dia. Jadi kita mintanya biar pasar itu ramai. Jadi setidaknya dia setiap minggu itu harus berdagang di situ dan bayar sewanya itu. Jadi itu harapan kita. Sejak kapan itu dimulai itu pembayaran 50.000 sebulan tuh Pak Kades kalau boleh tahu? Kalau 50.000 itu dari Januari udah. Dari Januari saya rasanya. Berarti Pak Kades tahu ya perkembangan pembayaran pedagang? Tahu Ya. Di kemana kan uang pembayaran itu? Secara prosedural itu masuknya kemana? Masuk ke kas desa kita. Kas desa. Distorkan ke rekening kas desa. Per tahun lalu? Per minggunya. Per minggu itu distorkan, per minggu distorkan terus. Iya, di Kelola Desa kan dari tahun lalu Bapak Ya. bilang. Artinya dari tahun lalu mereka sudah bayar itu. Udah bayar. Udah bayar. Berarti di pembukuan udah masuk ya? Udah masuk. Siap. Makasih Pak Kades. Ya. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.